Panji Kanda, Pelestari Tosan Aji. Kanda itu Pelestari Tosan Aji. Kanda itu akronim dari Kabupaten dan Daerah Garut, Jawa Barat. Jadi Panji Kanda adalah Pelestari Tosan Aji, Kabupaten Daerah Garut, Jawa Barat. Ini edisi perdana ya, untuk membabar, bukan apa ya, tapi sebenarnya bukan untuk pamer ya. Seperti beberapa kris di belakang saya ini ada beberapa dari berbagai daerah, seperti di Jawa Barat, ada juga dari Sumatera, dari Medan, dari Batak Toba. Tapi yang kebanyakan di sini yang kita temuin itu memang di Jawa Barat sih, antara lain dari wilayah seperti Banten, Cirebon paling banyak, dan Garut khususnya karena saya berdomisili di Garut. Itu di Garut punya paguyuban namanya Panji Kanda. Itu sebuah akronim ya, dari Panji itu Pelestari Tosan Aji. Jadi dalam kris itu ada istilah Tosan Aji. Tosan itu besi, Aji itu berharga. Jadi Tosan Aji yang termasuk ke dalam kris, tombak. Kalau di Jawa Barat itu ada gobang atau golok-golok, pedang suduk gitu ya kalau di Jawa, yang memiliki bahan baja dan bahan pamor, itu disebut sebagai Tosan Aji atau besi Aji. Dan nanti teman-teman seperti sudah diketahui ada juga nanti yang berbahan keleng atau yang tanpa bahan pamor sama sekali. Itu nanti kedepannya mungkin akan dibagi ke dalam sesi-sesi tersendiri seperti definisi kris, seperti macam-macam pamor, ragam dapur, filosofi, mungkin ya kita akan mencoba sih. Jadi artinya di sini kami pribadi bukan untuk menggurui loh, dan kesannya bukan ingin apa ya, sok keminter lah gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu kayak sok pintar ngajarin, enggak. Tapi kami mencoba sharing, ingin mencoba untuk membuktikan salah satu upaya apa ya, nguri-uri atau orang Sunda bilang itu ngamumule, melestarikan budaya Sunda khususnya dalam konteks perkerisan. Nah, dalam kesempatan kali ini paguyuban kami itu ya, yang tadi ya balik lagi, Panji Kanda, Pelestari Tosan Aji. Kanda itu Pelestari Tosan Aji. Kanda itu akronim dari Kabupaten dan Daerah Garut, Jawa Barat. Jadi Panji Kanda adalah Pelestari Tosan Aji, Kabupaten Daerah Garut, Jawa Barat. Seperti itu. Untuk kawan-kawannya tersendiri itu ada sekitar 15 orang yang sudah mulai khusus fokus, yang tadi main antikan, yang tadinya cuma main-main apa namanya, kain-kain sinjang, barang-barang antik tok gitu ya. Sekarang mereka mulai melihat apa namanya, perkerisan sebagai hobi yang patut dan layak untuk dinikmati. Jadi kami itu waktu 2017, saya waktu itu hanya 2 orang. Saya bawa adik ipar yang dia senang perkerisan. Ya udah, kita berangkat ke Jogja. Sebelumnya memang ada beberapa peraturan atau persyaratan administrasi yang diinginkan waktu itu. Saya hubungan dengan beberapa koordinator dari Senopati Nusantara untuk mengirim biodata paguyuban, jenis-jenis kris yang akan dikirimkan untuk dipamerkan. Akhirnya tahun 2017 itu kami bisa turut serta dalam Kongres Senopati Nusantara di Jogja 2017. 5 pusaka yang dipamerkan, diantaranya adalah kris, dan ini ada foto-fotonya. Nah, ini ketika Sri Sultan Hamengkubuwono X mengamati pameran kris waktu itu di Gedung Piramid di Jalan Parangtritis tahun 2017. Nah, ini kris-kris kami yang dipamerkan, dan beberapa paguyuban-paguyuban dari seluruh Nusantara. Ada dari Bali, ada dari Madura, ada dari Cirebon juga. Kalau Garut cuma dari kami sih, kami aja yang dari Garut. Karena memang hobi ini mungkin hobi yang bisa kita petik hikmahnya lebih besar daripada hobi yang lain. Itu menurut saya. Kayak dulu misalkan saya juga sempat main hobi batu, sampai ngejualnya juga gitu ya. Sampai-sampai pada saat batu booming kan waktu itu, sempat juga ada yang bilang bahwa hati-hati main batu itu bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, musyrik segala macam. Tapi ketika batu lagi ramai, bahkan yang musyrik-syirikan
yang memusyrikan pemain batu, mereka juga pada pakai batu gitu ya. Sebenarnya yang bikin resah itu apa? Adanya perkataan atau justifikasi orang lain terhadap hobi pribadi kita, menggunakan uang pribadi dan segala macam, dicap syirik. Bayangin, kita capek-capek berikhtiar cari kerja ya, memaharkan batu, memaharkan keris. Pertanyaan sederhananya, apa betul kita hobi-hobi seperti itu tuh bakal mendatangkan syirik, bahwa kita ini terjerumus kepada kemusyrikan? Itu pertanyaan sederhananya. Produk seni ya, kalau kita melihat dia dari produk seni, maka seni adalah salah satu bentuk ciri dan identitas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu rap Ponorogo, dia kan kental dengan nuansa mistiknya tuh. Tapi kenapa ketika diklaim oleh bangsa lain, kita marah? Nah, marah itu sebagai kebenaran ataukah kesalahan kita? Ataukah bentuk kebodohan kita? Ataukah itu adalah fitrah kita sebagai manusia? Ini maaf bukan menggurui atau bukan untuk ngajarin, bukan. Ini mah pemikiran saya ya, sebelum kita bisa menjawab apakah benar hobi keris itu syirik atau musyrik. Nah, dalam hal ini hobi kita atau produk kesenian, produk suatu budaya itu pasti beda dengan dua budaya yang ada di luar negeri. Tari Jaipong pasti beda dengan tarian orang yang ada di suku Maya atau bangsa Maya yang ada di Amerika Latin. Tarian-tarian orang Jawa, tarian-tarian orang Bali, tari pendet, tari saman, tari apa segala macam, tidak akan ada yang menyamai di negara lain. Itulah makanya seni adalah ciri dan identitas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Jadi wajar ketika diklaim, ketika saya misalkan melahirkan suatu karya, menciptakan suatu tarian, saya daftarkan hak ciptanya, ada yang ngaku-ngaku. Kita udah capek-capek meluangkan waktu, tenaga, pikiran, lelah segala macam untuk mendapatkan hak bahwa ini adalah milik kami, diklaim orang-orang lain, maka wajar secara fitrah kita akan marah. Kan gitu ya. Jadi itulah yang membedakan antara manusia dengan yang bukan manusia. Apa yang membedakan manusia dan bukan manusia? Pertanyaan sederhana. Fitrah, betul. Jadi memang secara umum fitrah itu ngomongin 3 hal ya. Pertama adalah ngomongin tentang kebenaran yang menyangkut dengan logika sebagai upaya mencari kebenarannya. Kemudian fitrah itu ngomongin tentang etika atau yang kita kenal dengan akhlak, adab, etika, moral dan lain segala macam. Yang ketiga, fitrah itu ngomongin tentang estetika yang menyangkut dengan penilaian tentang keindahan ya. Nah, 3 hal inilah yang secara fitrah memang mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, itu memang ada dalam diri setiap manusia. Apakah masih kalah dengan realitas? Kita daripada ngomongin kebenaran, daripada ngomongin etika, daripada ngomongin sok-sok ngomongin tentang estetika, aduh kejauhan deh. Kita ngomongin realistis aja, oke ya. Jadi bandingan antara 3 pembagian fitrah dengan realistis atau yang rasional. Oke, ketika kita lapar, kita makan rasional, realistis. Tapi apabila kita kasih contoh lain ya, misalkan lebih realistis kita ataukah binatang atau hewan? Hewan itu apakah mereka pernah terganggu ketika dirinya telanjang? Kemaluannya itu dipertontonkan oleh banyak hewan lain atau bahkan oleh manusia. Apakah mereka terganggu? Secara realistis dan rasional mereka tidak terganggu. Mereka abai terhadap realitas kan? Tapi itulah realitas. Sedangkan manusia, dia harus menutup kemaluannya karena punya dalil, punya apa segala macam hingga menutupi. Artinya apa? Balik lagi ke etika kan, akhirnya realistis itu tidak bisa terlepaskan dari 3 hal yang ngomongin fitrah secara umum. Tanpa adanya etika, itu sama aja dengan telanjang secara realistis. Yang kasus kedua, ketika ngomongin yang realistis dan yang rasional, ketika saya mencabut golok ini, maaf, saya tebas kepala orang, jas gitu ya, di pinggir jalan. Nah, secara rasional, ketika benda tajam ketemu dengan leher, sudah pasti leher itu bakal lepas ya, bakal copot. Itu realistis, rasional. Yang tidak realistis, yang tidak rasional itu, ketika saya tebas orang itu, kepalanya copot, dia tidak mati tapi masih hidup. Kayak ilmu Pancasona para warontek gitu ya. Sehingga badannya mencari kepalanya gitu kan, nempel lagi,
wah hidup lagi gitu ya, wah itu orang sakti, saya cium tangan ya, wah bakal saya jadiin guru gitu. Itu realistis, tapi ternyata tidak sederhana itu, bahwa realistis dan rasional tidak bisa kita jadikan sandaran begitu saja. Jadi harus ada nilai-nilai tersendiri, harus ada ideal tersendiri yang membuat hidup manusia tidak menjadi kacau, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan. Jadi artinya saling menerima perbedaan dan segala macam. Ya itulah bahwa konsep-konsep dari ketiga fitrah yang tadi itu yang hendak dibangun dalam peradaban manusia. Jadi ketiga konsep fitrah tersebut memang yang saya rasakan itu ada dalam hobi perkerisan. Efek dari hobi perkerisan bagi saya sejauh ini, memang mainnya sih sejak tahun 2006 ya, tapi mulai serius itu waktu ketika Kongres Senopati Nusantara 2017. Itu di situ mulai belajar, mulai dari belajar atau mulai menjadi penghobi keris yang nggak wajar, yang mulainya mau tidak mau tidak bisa dimungkiri bahwa kami pun belajar keris awalnya dari mistik. Ya wajar ya, karena orang lain pun ngomongnya tentang mistik, padahal kerisan itu banyak dimensinya. Ada mistik, ada spiritual, filosofi, sastra, metalurgi, arkeologi, filologi, dan segala macam. Jadi ibarat berlian itu, jangan analoginya jangan berlian deh, analoginya pelabuhan aja deh. Ibarat pelabuhan ya, keris itu ibarat pelabuhan, di mana kapal bagus, kapal besar, kapal jelek, kapal nelayan, kapal apung, itu semuanya bisa bersandar, bisa berlabuh di pelabuhan. Pelabuhan ini menerima. Jadi kayak seperti itu. Jadi banyak sisi-sisi ilmu perkerisan yang bisa kita petik. Nah, hikmah dari hobi keris inilah yang mungkin dalam channel ini akan coba kita babar satu-satu ya. Jadi memang bukan ngajarin. Itu aja teman-teman, pemaparan dari saya. Maaf bukan pemaparan ya, tapi ngalor ngidul dari saya untuk di sesi prolog ini. Berikutnya kita akan masuk ke tema-tema seputar perkerisan. Jadi kalau misalkan ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.